Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas, pejabat fungsional, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan surat keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keempat, pembacaan naskah pelantikan pejabat yang akan dilantik. Kelima, pengambilan sumpah dan janji jabatan bagi pejabat yang akan dilantik. Keenam, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan. Ketujuh, pembacaan doa. Kedelapan, arahan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kesembilan, pemberian ucapan selamat, penutup, dan foto bersama. Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, disilahkan untuk mengambil tempat. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Pembacaan surat keputusan Sekretaris Jenderal tentang pengangkatan pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 1. Nomor 119 tahun 2025. Tanggal 1 April 2025. Nama Ahmad Fatoni diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 2. Nomor 120 tahun 2025. Tanggal 1 April 2025. Nama Amidah diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 3.
Nomor 121 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Amir, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 4. Nomor 122 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Andrianto Wibowo, diangkat dalam jabatan operator layanan operasional. 5. Nomor 123 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Arpan Supandi, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 6. Nomor 124 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Khairul Rusli, diangkat dalam jabatan operator layanan operasional. 7. Nomor 125 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Dewi Retnadita SPD, diangkat dalam jabatan penata layanan operasional. 8. Nomor 126 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Egi Juanda Eskom, diangkat dalam jabatan penata layanan operasional. 9. Nomor 127 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Ernawati, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 10. Nomor 128 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Haris, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 11. Nomor 129 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Harina Frizal AMD, diangkat dalam jabatan pengelola layanan operasional. 12. Nomor 130 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Heri Susanto SPD, diangkat dalam jabatan penata layanan operasional. 13. Nomor 131 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Kawiji AMD, diangkat dalam jabatan pengelola layanan operasional. 14. Nomor 132 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Lukman Al-Yazar, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 15. Nomor 133 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Muhammad Irfan, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 16. Nomor 134 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Nurul Setiawati, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 17. Nomor 135 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Obrigita Linda Tolani, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 18. Nomor 136 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Parlin Agustriman Jaya, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 19. Nomor 137 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Rudi Yuliarto AMD, diangkat dalam jabatan pengelola layanan operasional. 20. Nomor 138 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Saripudin, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 21. Nomor 139 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Topandrianto, diangkat dalam jabatan pengadministrasi perkantoran. 22. Nomor 140 tahun 2025, tanggal 1 April 2025, nama Winarni Rezeki Eskom, diangkat dalam jabatan penata layanan operasional. 23. Nomor 201 tahun 2025,
Tanggal 12 Juni 2025, nama Oktarini Fitri Esos diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama 24, nomor 220 tahun 2025. Tanggal 12 Juni 2025, nama Roni Joshua Limbong SE diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama 25, nomor 223 tahun 2025. Tanggal 28 Juli 2025, nama Arya Canda Ramadhani Eskom diangkat dalam jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Pengambilan pembacaan naskah pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 4 bulan Agustus tahun 2025, saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Rohaniwan disilahkan mengambil tempat. Selamat pagi. Para hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk memangku suatu jabatan wajib mengangkat sumpah jabatan menurut agama masing-masing, di mana sumpah jabatan tersebut merupakan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara yang dilantik. Apakah saudara bersedia mengucap sumpah menurut agama yang dianut? Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Saya ulangi, apakah saudara bersedia mengucap sumpah menurut agama yang dianut? Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara semua ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disilahkan mengambil tempat. Kepada Saudari Oktarina Fitri dan Saudara Heri Sutanto disilahkan mengambil tempat. Kami mohon berkenan untuk maju ke depan menjadi saksi. Yang pertama, Kepala Biro Umum Bapak Didit Eko Setiawan dan Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Ibu Imelda Saragih. Kepada Sekretaris Jenderal, para saksi dan yang disumpah disilahkan kembali ke tempat. Pembacaan doa kepada rohaniwan kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله ya Malikal Mulki, berkat ridhomu jua pada hari ini telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kami sadar bahwa jabatan profesi adalah amanah dan titipan yang pada saatnya engkau akan ambil kembali dan dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karena itu ya Ilahi, berilah kekuatan kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan bersumpahnya agar dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Engkau Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Berikanlah kepada kami rahmat dan ampunan-Mu, serta akhirlah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa para pendahulu dan pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh yang Qadri ya Rabbi. Ya Rabbana ya Mujib. Istajib doana ya Rabbi. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada rohaniwan kami ucapkan terima kasih. Arahan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada yang terhormat Bapak Henry Silkainah disilakan untuk mengambil tempat. Kepada para hadirin dipersilahkan mengambil sikap istirahat di tempat. Maafnya kegedean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam HAM. Sini salam HAM. Ini yang konsep ini bagus nih. Selama ini kan tidak ada salam HAM. Di sini ada salam HAM. Tapi harus dijelaskan nanti protokolnya ya. Jalan-jalan ke Pasar Senen, beli semangka dan juga salak. Pelantikan bukan sekedar seremoni keren, tapi awal tanggung jawab yang amat besar dan bijak. Yang saya hormati ya para kepala biro, para pejabat administrator, pengawas ya, kemudian para pejabat fungsional pelaksana di lingkungan Sekjen Komnas HAM, serta hadirin dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka pelantikan pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja di lingkungan Komnas HAM. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, pelantikan hari ini tentu bukan hanya seremoni administratif. Ini adalah bagian dari proses penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam menghadapi tantangan zaman dan Bapak Ibu sekalian, kompleksitas isu-isu HAM yang semakin meningkat ini memang perlu kita antisipasi melalui penguatan kelembagaan kita. Dan tentunya juga kita ingat bahwa sementara ini banyak tuntutan publik terhadap kehadiran negara yang adil dan manusiawi juga semakin besar. Oleh sebab itu maka diperlukan SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tapi juga kuat secara nilai dan komitmen. Untuk itu izinkan saya menyampaikan beberapa arahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Yang pertama, komitmen pada nilai-nilai HAM. Komnas HAM adalah garda terdepan dalam penegakan HAM di Indonesia. Saya ulangi ya, ini yang konsep ini dan kita harus pahami. Kalimatnya bunyinya begini. Komnas HAM adalah garda terdepan dalam penegakan HAM di Indonesia. Ya, ini adalah makna yang sangat luar biasa yang harus kita resapi. Ya, oleh sebab itu setiap kebijakan, analisis dan layanan yang saudara-saudara hasilkan harus berpijak pada prinsip-prinsip HAM universal,
non-diskriminasi, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Saudara-saudara sekalian, nilai-nilai ini bukan hanya slogan. Ia harus hidup dan menjadi rujukan dalam setiap keputusan, baik dalam kerja perencanaan, pelayanan, maupun pengambilan kebijakan. Ketika kita memegang teguh nilai-nilai ini, maka kita sedang memastikan bahwa Komnas HAM tetap berada pada jalur konstitusionalnya, berpihak kepada martabat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, profesionalisme dan integritas. Profesionalisme dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas di lingkungan Komnas HAM. Dalam menghadapi dinamika isu HAM yang semakin kompleks, setiap pegawai baik pejabat fungsional maupun P3K dituntut untuk menjunjung tinggi nilai etika, bertanggung jawab pada setiap tindakan, dan menjaga kepercayaan publik. Bagi pejabat fungsional, analis SDM aparatur, peran Anda sangat strategis dalam memastikan tata kelola sumber daya manusia di Komnas HAM berjalan secara efektif, akuntabel, dan berbasis sistem merit. Anda tidak hanya mengelola administrasi kepegawaian, tetapi juga berkontribusi langsung pada terciptanya manajemen ASN yang sehat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Baik pejabat fungsional analis kebijakan, bagi pejabat fungsional analis kebijakan, Anda merupakan penggerak pemikiran lembaga. Di tengah situasi sosial politik yang terus berubah, Anda dituntut untuk mampu menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan yang tajam, berbasis data, dan tentu bukti, serta berpijak pada nilai-nilai HAM. Kebijakan yang lahir dari meja Anda harus mampu menjadi pijakan lembaga dalam menyikapi berbagai persoalan HAM secara objektif dan solutif. Kemudian bagi rekan-rekan P3K, meskipun tidak memegang jabatan struktural atau fungsional tertentu, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan operasional lembaga sehari-hari. Profesionalisme Anda tercermin dari kecepatan, keandalan, dan semangat pelayanan dalam menjalankan tugas. Kinerja Anda menopang keberhasilan seluruh sistem kerja yang ada di Komnas HAM. Itu yang kedua. Yang ketiga, sinergi dan kolaborasi. Tolong dihafal ya, nanti saya tanya. Komnas HAM tidak dapat bekerja sendirian. Dalam upaya memajukan dan menegakkan HAM, sinergi lintas unit dan kolaborasi lintas sektor menjadi keharusan. Perkuat koordinasi antar bidang, serta bangun kemitraan yang efektif dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya, tentunya melalui layer-layer yang ada. Ya, jadi koordinasi dengan kelembagaan itu tentu bisa dibangun melalui layer-layer dan struktur-struktur yang ada. Kolaborasi bukan hanya soal kerja sesama teknis, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan menyatukan visi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Yang keempat, pelayanan publik yang responsif dan berperspektif korban. Komnas HAM hadir untuk rakyat, maka setiap bentuk layanan, baik pengaduan, pemantauan, mediasi, maupun edukasi, harus dilakukan dengan cepat, akurat, dan berpihak kepada korban. Ada 4 hal, saya ulangi ya. Yang pertama adalah komitmen pada nilai-nilai HAM. Yang kedua, profesionalisme dan integritas. Yang ketiga, sinergi dan kolaborasi. Dan yang keempat adalah pelayanan publik yang responsif dan berperspektif korban. Namun ada hal yang tidak kalah penting bagi kita semua. Sebagai pejabat, baik itu pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi,
pejabat fungsional kita ASN semuanya, baik itu PNS maupun P3K. Dari 4 hal ini, bagaimana supaya kita bisa lakukan dengan optimal? Mulai dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama adalah kedisiplinan. Disiplin waktu, ya Bapak Ibu sekalian. Tidak usah kita berpikir terlalu jauh ya. Disiplin waktu. Yang kedua, mengikuti ketentuan dan aturan yang kita bangun. Ya. Ketentuan tentang seragam dan lain sebagainya. Tunjukkan kita sebagai ASN ya, supaya kita bisa berkinerja dengan baik. Bagaimana kemudian yang ketiga kita bisa bersama-sama saling menegur, saling tegur sapa satu sama lainnya. Menurut saya ini yang penting sehingga kebersamaan kita semakin dikuatkan dan apa yang kita citakan terhadap 4 hal tersebut bisa tercapai. Saudara-saudara sekalian, akhir kata saya mengucapkan selamat kepada para pejabat fungsional dan P3K yang baru saja dilantik. Semoga pelantikan ini menjadi awal pengabdian yang penuh integritas, dedikasi dan semangat pelayanan publik dalam misi besar kita untuk memajukan, melindungi, menegakkan HAM di Indonesia. Menanam jagung di tepi rawa, panen melimpah saat tiba masa. Bekerja tulus, penuh makna, demi Indonesia ramah HAM dan bermartabat mulia. Satu lagi, ke sawah petani membawa bajak, pulang senja membawa harapan. Mari bekerja tanpa pamrih dan congkak demi HAM dan kemanusiaan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Henry Silkaina. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pemberian ucapan selamat dan foto bersama didahului oleh Sekretaris Jenderal, para Kepala Biro, dan diikuti oleh seluruh hadirin dan tamu undangan. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat, kepada Bapak Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, para Kepala Biro, para pejabat yang dilantik, serta tamu undangan, kami mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kepada yang dilantik, kami persilakan maju ke depan untuk foto bersama.